Welcome to Life with No Filter podcast dengan gue Andres WB as your host. Now let's welcome our amazing guest. Sit back and enjoy. So datang di podcast Life with No Filter. Hari ini gue kedatangan pribadi yang luar biasa yang gue benar-benar kagum ya kalau gue lihat profilnya di Instagram, Twitter, dan juga sekarang dia main TikTok. Bisa? Iya, boleh? boleh. Oke. Kalau udah dengar suaranya mungkin udah mulai familiar. Ada Ian Hugen di sini. Halo. Hai, halo semuanya. Halo Ian, apa kabar? Doing great. Can you tell me about yourself? Kayak buat yang mungkin di sini belum kenal Ian, kayak can you tell me a bit about yourself? Kayak Ian Hugen siapa sih gitu? Gue adalah seorang penulis, seorang content creator. Terus juga sekarang gue lagi, jadi gue berangkat dari isu-isu yang ngomongin soal self-love dan self-acceptance. Yeah. Tapi semakin kesini gue sekarang lebih aktif ngomongin soal eksistensi transpuan di Indonesia, khususnya Jakarta untuk saat ini. Iya. Iya, Oke. itulah kurang lebih brief Kurang tentang lebih itu gue. brief tentang lo ya. Alright. So, lu bisa enlighten gue gak sih? Kayak mungkin karena transpuan itu bukan terms yang common mungkin. Mungkin kalau orang-orang Indonesia lebih akrab sama transgender. Oke. Tapi kan transgender sendiri terbagi dua. Ada yang transpuan dan trans laki-laki. Ada trans woman and trans man. Oke. Boleh di-elaborate? Transpuan itu ya trans wanita. Trans woman. Alright. Which is? Ya trans, jadi orang yang terlahir dengan gendernya apa. Tapi oke, kalau kita ngomongin soal transgender. Yeah. Itu tuh ada dua macam, ada Yes. post-op dan pre-op. Yep. Sama aja halnya kayak olahraga, ada post-workout, ada pre-workout. Alright. Nah gue itu pre-op. Oke, kok jadi ngomongin gue? Gak apa-apa. Pre itu adalah sebelum, Uh-uh. post itu setelah. Oke. Jadi kalau pre-op, transgender pre-op berarti dia transgender yang belum melakukan surgery. Oke. Sedangkan kalau transgender post-op, itu yang sudah melakukan surgery. Oke. Nah, gender dan seksualitas itu berbeda ya. Ya. Seksualitas itu adalah apa yang lo terlahir dengan itu. Jadi kalau misalnya lo terlahir dengan organ gantung di antara selangkang lo, di selangkang lo, ya berarti lo adalah secara seksualitas lo secara biologis laki-laki. Yes. Sedangkan kalau lo terlahir dengan sebuah vagina, then it means you are born as a woman gitu. Yeah. Tapi sedangkan gender tuh lebih konsep, lebih ke struktur yang diciptakan oleh masyarakat. Oke. Menurut gue sendiri gender itu lebih ke what you feel toward yourself. Oke. Jadi kalau kita ngomongin soal transgender, trans kan itu adalah trans tuh berlawanan. Yeah. Jadi orang yang terlahir berlawanan dengan gender yang based on seksualitas dia gitu. Itulah transgender. Oke. Jadi lu terakhir bisa dibilang berarti seksualitasnya adalah laki-laki. And then kapan lu mulai sadar kalau ternyata gue gender sebenarnya perempuan? Ini seru banget, gue tuh sadar kalau gue itu tidak sesuai dengan seksualitas gue itu sejak dulu pemahamannya masih agak abstrak, itu TKB. TKB? Iya. Oh, dari dini banget? Iya, dari kindergarten, jadi kayak gue, tapi itu masih abstrak banget ya. Jadi itu lebih ke misalnya. What did you feel saat itu? Misalnya tuh kayak teman-teman gue nontonnya Kapten Tsubasa, atau masih Kapten Tsubasa? Tahu. Lari gitu. Terus kalau gue lebih kayak prefer Sailor Moon, lebih ke Barbie. Nah tapi itu pemahamannya masih abstrak banget. Kayak kenapa ya gue gak sesuai sama kayak cowok-cowok pada umumnya. Yeah. Terus pas masuk SD tuh lebih kayak, kan kalau TK kan lo cuman pulang sekolah habis itu ke rumah. Jadi kayak lingkungan lo cuman rumah doang kan sebenarnya. Tapi pas SD tuh lo lebih kayak mulai lebih deket lagi sama teman-teman lo gitu. Dan disitu gue sadar banget kok yang lain kayak prefer sepak bola gitu-gitu. Tapi gue lebih suka art, gue lebih suka masak-masak, lebih suka something yang berbau keibuan dan feminine gitu. Di situ sih gue kayak agak semakin sadar. Tapi poin yang benar-benar bikin plek gue adalah seorang wanita tuh kuliah semester 2. Kuliah semester 2. Jadi mungkin kalau misalnya teman-teman yang dengar ini pernah nonton interview gue tahun 2017-an atau 2018, itu gue sebenarnya masih consider myself as a queer. Oke. Karena di situ gue lebih kayak I'm not a man, I'm not a woman, or I can be both either gitu loh. Cuman pas semester 3, 4 itu berarti itu 2018 akhir, di situ gue kayak enggak deh, kayaknya gue bukan laki-laki deh, gue perempuan. Oke. Gitu. So ini kayak berarti recently ya, belum lama juga ya? Kayak 2 tahunan? 2 tahunan. 2 tahunan. Oke, di situ lu bersadar kalau ternyata secara gender gue adalah wanita. Wanita, iya.
Oke, jadi sama ini lu ngerasa berarti sebelum 2018 itu lu ada queer. I'm a queer. Queer itu apa? Queer itu adalah person in between. Jadi dia tidak mau dilabel sebagai laki-laki, dia juga tidak mau dilabel sebagai perempuan. Tapi kalau di gue pribadi, gue justru ngerasa kayak I can be both gitu loh. Dulu gue tuh suka ngerasa kayak, kan gue tuh anak terakhir. Tapi dari kecil gue tuh dididik seperti anak tunggal. Karena dari kecil tuh abang dan kakak gue, dua kakak gue pokoknya gue dari Makassar kan. Tapi dari gue kelas 4 SD, kakak-kakak gue semuanya udah tinggalin Makassar, jadi gue tinggal sendiri gitu. Sama nyokap, sama bonyok gue. Dari kecil tuh gue udah dididik jadi kayak anak tunggal yang bener-bener independen banget. Makanya pas saat itu gue ngerasa gue queer, karena gue ngerasa kayak oke, gue tuh bisa menjadi wanita dalam artian gue bisa melakukan segala hal-hal yang berbau keibuan dan lain sebagainya. Tapi on other hand gue juga penuh tanggung jawab, gue penuh kayak I know what I want and gue bisa responsible akan segala sesuatu yang kayak gue lakukan. Itu saat itu gue rasa itu value laki-laki gitu loh. Jadi kayak I can do both gitu kan. Tapi 2018 gue tiba-tiba tersadarkan, emang wanita nggak bisa bertanggung jawab atas kerjaan dia. Emang wanita tidak bisa memimpin. Emang wanita tidak bisa know what she want. Itu bukan value laki-laki ya, itu adalah value independent. Ya, you are a strong independent woman gitu. Yes, exactly. Makanya di situ gue kayak oke, I'm not a queer, I'm a woman. Oke, dari situ memutuskan wanita juga bisa seperti itu, that's why I'm a woman. Iya. Jadi itu mulai menegaskan poin kalau you are a woman. Iya, I'm a trans woman. You are a trans woman, alright. And then bagaimana? Oke, ini kan lu berarti dari kecil itu lu udah consider yourself kayak gue tanda kutip berada di badan yang salah, kind of. Gue gak pernah sih merasa gue bukan itu badan yang salah. Jadi karena gue tidak pernah tertarik juga sampai sekarang untuk melakukan surgery apa-apa. Oh really? Iya, gue belum sama sekali, bahkan gue sama sekali belum pernah hormone injection dan lain sebagainya. I'm still 100% me. Oke, itu rambutnya bagus loh. Terima kasih banyak. Ya, rambutnya cantik banget. Lo juga kalau rambut lo dipanjangin bagus pasti. Iya. Oh jadi lu bukan tipe yang consider, mungkin belum atau apa lu akan? Apa lu masih belum tahu? Kembali lagi sih, misalnya kayak dulu yang gue dari queer, tiba-tiba gue akhirnya bilang gue itu ama trans gitu. Kan dalam hidup tuh semua ini tidak konstannya, semua dinamis. Jadi gue tidak bisa bilang juga gue tidak akan melakukan surgery karena kita nggak tahu kan what's going on in the future gitu. Exactly. Cuman kalau untuk saat ini dan mungkin sampai 5 tahun ke depan, I can say iya sih gue gak tertarik untuk melakukan operasi apa-apa. Oh oke. Jadi ini self acceptance tuh tinggi banget di sini berarti. I guess. Alright. So dari yang lu kecil seperti ini, maksudnya kan kecil lu bilang lu tertarik lebih ke Sailor Moon, and then lu kayak yang lain main robot-robotan, maybe lu main masak-masakan gitu. Yeah. Gimana parents lu react to it? Oke, ini yang sangat menarik sih. Exactly. Jadi pas gue SD tuh gue sempat, jadi itu gue inget banget itu tuh pemilihan ekskul. Terus tuh kayak aduh gue tuh pengen banget ekskul art waktu itu. Art tuh ngelukis gitu? Art ngelukis. Which I'm doing it right now gitu. Sekarang gue doing arts for life kan. Cuman maksudnya kayak saat itu gue pengen banget ekskul art, tapi gue ngeliat tuh yang daftar kok semuanya cewek. Sedangkan teman-teman gue yang cowok-cowok itu kayak kalau bukan basket, sepak bola. Iya, olahraga gitu ya. Iya, olahraga. Terus gue ingat banget, gue kayak ini gue gak tahu ya, mungkin kalau bahasanya depresi ringan, tapi anak kelas 2 SD yang hadapin. Gue pulang terus gue tanya nyokap gue waktu itu. Kayak dengan penuh tanda tanya anak kelas 2 SD. Mah kenapa sih aku tuh gak bisa tertarik main sepak bola. Gak bisa tertarik main basket. Even if I already kayak apa ya, mencoba banget buat menyukai itu, tapi gue gak bisa. Terus nyokap gue tuh dengan santainya bilang kayak gini. Gue ingat banget nyokap gue bilang, karena Tuhan itu emang menciptakan kita berbeda-beda. Bayangin deh kalau misalnya semua orang tuh suka main sepak bola. Semua orang jadi pemain sepak bola, yang jadi dokter siapa? Yang jadi pemain musik siapa? Yang jadi pelukis siapa? Dan di situ gue akhirnya sadar, oh iya deng, semua orang tuh emang berbeda-beda and there is nothing wrong with perbedaan yang gue alamin ini gitu. Itu sih kurang lebih respon orang tua gue saat waktu gue kecil ya. Saat lu kecil, oke. Dengan lu semakin grow up dan sampai jadi sekarang, respon orang tua lu sekarang gimana? Oh, gue terakhir lihat di Twitter, akhirnya lu came out. Gue baru banget came out bulan lalu, Agustus. Ini masih Agustus ya? Ini udah September. Oke, gue kita came out Agustus. Kita udah lupa waktu ya, of course. Gue came out Agustus secara terbuka dan sampai akhirnya punya closure. Jadi gue itu dari 2018
18 sebenarnya udah menunjukkan gue seperti ini kan. Dan mereka juga udah kayak oh ya udah deh anak-anak gue emang kayak gitu. I mean secara penampilan. Dengan pilihan baju lu, dengan rambut lu, segala macam. Dengan segala bentuk menurut gue kayak it's obvious enough gitu loh. Dan menurut gue kayak ya udahlah sama-sama tahu aja. Dan mereka juga selalu encourage gue kalau misalnya lo, ini yang nyokap gue bilang dari 2018. 2018 tuh adalah awal transisi gue. Enggak sih, awal transisi gue akhir 2017. Oke. Itu berarti transisi as in dari lu. Dari mulai memanjangkan rambut. Dari mulai berpakaian seperti quote-unquote wanita. Iya. Oke. Dari dulu nyokap gue selalu bilang kayak if you know what you want. Ini ada 3 poin. If you know what you want and it doesn't burden anyone, then just go for it. Alright. Itu gak ada 3 apa ya. 1, if you know what you want, it doesn't burden anyone. Itu 2 ding. Then just go for it. Oh no, if you know what you want, you know your value, you know your worth, and it doesn't burden anyone, then just go for it. Itu yang nyokap gue selalu tanamkan sama gue dari SMP. Dan itu akhirnya ditekankan lagi dari 2017 akhir. Jadi ya udah gue selalu kayak oke, dengan gue penampilan seperti ini dan dengan segala aktivitas gue di social media dan pekerjaan-pekerjaan gue di mana gue sangat menyuarakan gender equality dan lain sebagainya. Dan nyokap gue tuh selalu nonton dan selalu mendengarkan semua pekerjaan-pekerjaan gue. I believe ini pas udah di publish nanti pasti dia juga bakalan dengerin. Kayak she's my number 1 fans. Halo tante. Halo tante. Terus ya udah, gue selalu ngerasa kayak ya udah dia udah sama-sama tahu. Tapi bulan kemarin, jadi bulan kemarin pas banget gue lagi balik Makassar. Enggak, bulan kemarin deh, 4 September, awal September. Itu ulang tahun abang gue. Tiba-tiba dia nanya gitu loh kayak, oke, sekarang dengan segala pencapaian yang lo punya, gue gak bilang gue udah achieve a lot of stuff ya, tapi menurut nyokap gue, udah adalah yang lo achieve di umur lo yang 21 tahun ini. Lo mau nikah gak sih? Oke. That's a very deep question kan. Kayak lo mau nikah gak? Di situ gue bener-bener kayak, karena I don't prepare any answer. Kaget juga ya. Percaya deh sama gue, menjawab pertanyaan dari nyokap lo itu jauh lebih berat daripada lo menjawab pertanyaan media segede apapun. Really? Karena kayak jawaban itu harus pertama harus yang jujur. Kedua lo harus make sure itu gak menyakiti hati dia. Oke. Kan? Terus akhirnya long story short, akhirnya gue menjelaskan kalau misalnya gue mau menikah. Tapi tidak sama wanita. Dan di situ dia ya udah, karena maksudnya kayaknya tuh yang selama ini nyokap gue cari tuh adalah sebuah closure aja. Sebuah konklusi. Karena menurut gue juga jahat sih kalau misalnya tuh gue meninggalkan mereka dengan kayak penuh tanda tanya. Kayak I'm leaving them in a gray zone. Kita kan suka kita suka mikir kayak udah sama-sama tahu aja. Tapi menurut gue itu tuh akan terus membuat mereka menebak dan itu juga jahat gitu. Gue ingat banget akhirnya saat itu gue bilang gue mau menikah tapi tidak sama wanita. Terus dia sempet kayak mungkin karena dia juga ibu-ibu kali ya. Gimana pun dia emang open banget orangnya, sangat liberal. Tapi gimana pun itu juga kan butuh proses dan waktu. Bener. Ya udah, dia pertama menjelaskan dulu dia punya banyak banget teman yang gay marriage dan pernikahannya tuh penuh sama kekerasan. Dia jelasinnya tuh ke gue. Terus akhirnya gue menjelaskan balik ke dia. Banyak banget kok juga pernikahan heteroseksual yang penuh akan kekerasan. Jadi yang salah tuh bukan di gendernya sendiri. Tapi yang salah itu di sistem pernikahannya. Dalam artian kedua orang yang menikah itu. Gue menjelaskan itu ke dia dan lain sebagainya. Ya udah, akhirnya dengan berhati besar kita akhirnya udah menemukan closure-nya. Ya udah, anak gue wanita gitu. So congrats for it. Thank you so much. It's a huge step, I know. Congrats. Dan senang banget sih, kayak itu adalah beban yang gue pikul dari 2018 karena maksudnya kayak bukan beban juga sih, tapi kayak lebih ke apakah dengan metode sama-sama tahu ini akan adalah apakah dengan metode sama-sama tahu ini tuh adalah pilihan yang bijaksana atau enggak. Itu yang selalu jadi pikiran gue selama ini. Misalnya juga kalau gue lagi date someone kayak gue kadang pengen banget juga cerita ke nyokap gue gitu. Kayak gue lagi sama cowok ini gini. Cuman kayak gue selalu kayak dia siap gak ya untuk kayak jadi buku diary gue gitu soal ini. Karena gue punya
hubungan yang sangat baik sama keluarga gue. Nyokap gue tuh bener-bener jadi human diary gue. Gue dapat deal kerjaan apa, gue mau berangkat kemana, gue selalu cerita sama dia. Tapi kayak the only thing that I never really tell her adalah my love life. Jadi sekarang ya gue udah bisa cerita semuanya. So gue assume you're not single right now. I am currently single. You're currently single. Currently single. Jadi kemarin-kemarin kalau ada cerita lu udah sempet cerita ke nyokap about it. Karena currently single jadi gue belum cerita Belum apa-apa. ada cerita apa-apa. Alright. And then menurut lu dengan lu, tunggu. Lu kan dari tadi you mention your mom, right? How about your dad tuh? Oke. Karena kalau di society menurut gue, kayaknya bokap tuh agak susah nerima, kayaknya. I don't know, iya kan? Exactly. Bukan susah terima sih, cuman kayak pasti itu akan hurt his pride as a guy. Exactly. Dan segala mindset patriarki dalam masyarakat ini. Tapi ya kembali lagi, semua itu emang butuh proses dan waktu. Mungkin kalau ke nyokap gue itu butuh proses cuman anggaplah misalnya kayak cuman 5 bulan, tapi ke bokap gue bisa sampai 3 tahun gitu. Exactly. Tapi kebetulan nyokap bokap gue adalah tipe orang yang sangat komunikatif. Mereka tuh berdua emang love language-nya kayaknya quality time. Jadi selalu apa-apa saling discuss berdua. Jadi apapun yang gue ceritain ke nyokap gue selalu assume kalau misalnya dia udah ceritain ke bokap gue. Dan itu emang seperti itu metode mereka. Bokap gue kemarin pas jadi gue tuh cerita ke nyokap gue itu gue 7 days in Makassar, 1 week. Jadi hari pertama gue cerita ke nyokap gue soal yang tadi barusan gue ceritakan. Dan gue inget banget di hari terakhir gue mau pulang, bokap gue ngajak ngobrol dan dia bilang dari awal pas, ini menarik banget sih. Jadi nyokap bokap gue itu adalah orang yang sangat religius. Mereka itu adalah kayak apa ya? Mereka aktif lah di gereja intinya. Terus bokap gue hari terakhir gue dia bilang kayak, hari terakhir gue di Makassar dia bilang kayak, dari awal gue pas lo lahir, gue udah bilang sama Tuhan di altar pas gue ngasih lo di altar. Pokoknya that's how Christian people works. Dia bilang, Tuhan ini anak gue dan janji gue adalah gue tidak mau merepotkan anak gue. Jadi bokap gue bilang whatever your choices are, gue gak mau merepotkan lo. Lo tau apa yang terbaik buat lo, kembali lagi lo tau value lo tau worth lo, itu gak merugikan siapa-siapa, then just go for it. Gitu sih. Alright, so both of your friends already okay with it? Udah accept fully udah who you are? Fully who I am. Oh wow, congrats once again. Thank you so I'm much. so happy to hear that. Wow, okay. So, balik lagi buat gue mau ngomongin nih dari yang tadi lu bilang religious itu dan about this matter. Karena menurut gue dan bukan menurut gue, karena gue lihat di opini masyarakat nih berbentur sekali. Emang. Ya kan? Bahkan there's a lot of religious people yang against it. Ya kan? Dan gue juga ngeliat tuh kayak lu religious juga. Enggak sih sebenarnya. Enggak, at least kalau di Twitter lu banyak bawa Tuhan. I mean, ya kan? I mean you believe in God, I know. I do. Iya kan? That's it maksudnya, that's my point. Dan menurut lu gimana sih lu lihat religious ini yang kadang bertentangan dengan this matter gitu. Point of view lu tuh gimana? Oke, jadi ini sebelum gue menjawab disclaimer dulu, menurut gue pandangan semua orang akan agama itu berbeda-beda. Exactly. Jadi ini yang gue jawab ini pure pandangan gue saja dan what I believe in ya. Yes, benar. Gue Kristen dan gue selalu percaya kalau misalnya God is love and I do believe in love. I do stand for love. Menurut gue tuh hubungan kita sama Tuhan tuh cukup kita saja. Itu adalah relasi kita saja. Misalnya orang bilang kayak, ya kan lo LGBT, lo ngomongin Tuhan lo gak malu apa? Enggak, gue gak malu karena gue ngomongin Tuhan itu adalah lebih ke hubungan relasi gue pribadi sama Tuhan. Emangnya cuman straight aja, manusia hetero saja yang bisa punya Tuhan. Gue juga punya Tuhan gitu loh. Dan makin kesini sih gue makin ngerasa kayak, oke, forget about the Christian, forget about the Muslim, forget about the Buddha or anything. Tuhan tuh menurut gue di semua agama sama aja. Dan semua agama kan mengajarkan kita untuk berbuat baik kan. Yes. Dan gue selalu merasa agama itu justru yang mengkotak-kotakan manusia gitu loh. Kayak lo apa sih, lo Kristen ya, lo Buddha ya, lo Islam ya. Tapi more than that, lebih daripada title itu sendiri. Apa yang paling penting ya relasi dan hubungan lo gitu loh. Makanya gue yang selalu ngerasa gue yang paling fulfilled di saat hubungan spiritual gue dengan pencipta itu baik. Di saat komunikasi gue sama Tuhan itu baik. Jadi kayak I know that he is real gitu loh. Dan
gue sering banget dibilangin orang kayak ngapain sih lo ngomongin Tuhan lo aja kayak gitu. Iya. Quote unquote gitu. Gue membalikan emang gitu tuh kenapa gitu loh. Tuhan kan itu kan lebih ke relasi gue pribadi aja gitu. Alright. Oh, that's nice. Okay, and then karena lu baru came out dan gue pengen nanya nih kayak mungkin buat yang dengerin sebenarnya mau came out masih mungkin confused dalam masa-masa lu di 2017 akhir. Maybe ya lu ada burden itu mau came out atau gimana caranya, kayak pasti ada ketakutan. Ya kan, ada ketakutan, takut parents kecewa or something like that. Lu ada saran gak sih kayak kalau buat came out kayak harus gimana gitu? Oh my god, jadi 2017 tuh awal pertama gue came out tuh itu accidentally happen. Jadi kayak nyokap, jadi gue tuh intinya kayak I never really post about my daily life in Jakarta di social media. Jadi yang gue post itu lebih ke karya-karya dan kerjaan gue dan kampus gue aja gitu. Terus one beautiful Sunday morning, tiba-tiba nyokap gue itu ngirimin gue foto kayak gue pakai waktu itu pakai boots warna merah, heels boots gitu. Terus dia nanya itu kamu? Itu lu post di mana? Itu gak gue post, jadi tuh intinya kayak ada orang Makassar yang ketemu sama gue di sebuah mall that I don't even know mall itu apa. Dia foto terus dia nyebarin foto itu di Makassar. Oh wow. Iya, dan itu sampai ke nyokap gue. Oh, you're that famous. Terus gue kaget, enggak 2017 itu gue belum siapa-siapa dan belum apa-apa, sumpah itu masih belum berkarir juga. Tapi emang Makassar kan sekecil itu, the fact that I am Chinese, I am Christian, community-nya tuh kecil banget di Makassar. Jadi orang tuh sama-sama tahu gitu loh. Foto itu tersebar sampai ke nyokap gue. Dan di situ tuh kayak gue punya dua pilihan kan. I can deny kayak enggak itu bukan gue, kebetulan mirip aja. Tapi yang terakhir gue juga punya another choice di mana gue bisa kayak gunain kesempatan ini untuk came out karena kayak ya udah terlanjur basah gitu kan. Dan gak tau kenapa tiba-tiba aja gue kayak ya itu aku. Gila sih, itu nyokap gue nangis. Oh ya. Nyokap gue nangis. Ini lo video call? Waktu itu kita masih teleponan. Nyokap gue nangis, terus dia nangis lama banget. Akhirnya bokap gue yang ngomong sama gue. Terus bokap gue ingat banget, bokap gue bilang dia merasa gagal menjadi bapak. Itu 2017. Yes, alright. Dia ngerasa gagal menjadi bapak. Terus itu gue sedih banget karena itu adalah salah satu kalimat yang menurut gue semua anak nggak pernah mau dengar dari kedua orang tuanya. Terus gue nanya, jadi gue itu adalah tipe anak yang sangat enggeh gitu loh. Nurut. Oh iya. Cuman pada saat itu gue tiba-tiba aja dengan kegeraman yang gue rasakan juga, gue bilang kenapa lo ngerasa gagal menjadi seorang ayah karena masalah sepatu doang. Terus gue bilang kayak oke, gue udah kerja dari gue kelas 1 SMA. Gue udah, maksudnya kayak gue udah menghidupi uang jajan gue sendiri dari kelas 1 SMA. Gue udah jadi ketua OSIS. Ketua OSIS itu adalah impian nyokap bokap gue. Oh ya? Gue President of Student Council di SMA gue dulu. Dengan begitu banyak achievement yang gue punya, dengan begitu banyak value yang gue punya, cuman masalah penampilan lo ngerasa lo gagal menjadi orang tua. Kayak kenapa sedangkal itu parameter lo. Di situ bokap gue diem. Dan kayak ya udah gue memberi dia waktu untuk berpikir. Ini masih di teleponan nih. Masih teleponan. Tapi diem gitu. Tapi diem. Abis itu kayak ya udah deh terserah lo aja. Tapi kayak gue tahu terserah mereka itu kayak masih dalam marah gitu loh. Ya udah gue dalam waktu itu minggu itu gue akhirnya yang tadi gue bilang kan gue sangat sering ngobrol ya sama nyokap gue. Kita itu kayak nggak saling chat kayak 5 hari. Terus tiba-tiba aja kayak hari ke-6 gitu gue lagi ngampus. Tiba-tiba nyokap gue nelpon gue terus kayak langsung aja kayak hai Na lagi ngapain gitu. Terus gue kayak lagi nugas gini-gini. Dan dia kayak ya udah dia udah biasa aja. Dia udah yang kayak kok dia udah gak nangis-nangis dan sebagainya gitu. Terus akhirnya kita udah biasa aja, saling biasa aja. Gue juga udah gak dingin lagi ke mereka. Akhirnya nyokap gue bilang ya udah whatever your choices, terserah kamu. Tapi kamu sudah terlanjur basah. Jadi pilihannya cuma 2 nih sekarang. Lo naik, lo mengkeringkan badan lo. Atau lo terlanjur basah, lo tenggelamin aja diri lo. Jangan setengah-setengah. Itu akhir 2017. Dan kayak saat itu gue ngerasa udah dapet lampu hijau. Ya udahlah gue pasti tenggelamin lah, ngapain gue keringin lagi diri gue gitu loh. Terus ya udah 2017 akhir gue dapat izin, 2018 pertengahan gue mulai karir gue sebagai Ian Hugan. Jadi orang suka miskonsep, orang kira oh lo udah berkarya ya makanya orang tua lo bisa terima lo. Enggak. Berkarya ini berarti yang Instagram page lo yang about quotes itu? Iya. Yang lo nulis? Iya. Itu maksudnya kan? Iya. Dalam artian lo udah terkenal ya baru orang tua lo bisa terima lo. Enggak, gue
didoakan dulu, gue direstui dulu, baru akhirnya jalan gue terbuka. Oh, oke. Tapi kembali lagi ya, tadi kan lo minta tips. Iya. 2017 sampai 2020. 2020 tuh gue baru ketemu closure-nya. Bener. Gue selalu bilang kayak gini di semua interview gue. Untuk came out, lo harus ingat kalau misalnya orang tua lo itu adalah manusia biasa. Yang butuh juga namanya pendekatan, yang butuh juga namanya informasi, yang butuh waktu, yang butuh proses. Lo gak bisa kayak, mah aku gay, mah aku lesbian, mah aku bisexual, dan lo berharap tiba-tiba aja nyokap lo bisa terima lo besok. Menurut gue, pastilah orang tua bisa menerima, gak semua sih, cuman kayak kebanyakan kasus, gimana pun bentuknya, lo itu anak gue kan. Tapi itu butuh waktu juga. Jadi seperti yang gue lakukan ke pendekatan gue kepada orang-orang lain, ke klien, ke apapun itu juga pun yang gue lakukan ke nyokap bokap gue. Pendekatan dalam artian gue terus menunjukkan ke mereka adanya kemajuan dalam kehidupan gue, adanya kemajuan juga dalam komunitas ini gitu loh. Oke, and then itu kan tadi tips buat yang mau came out. Iya. Kalau tips buat parents gimana? Agak susah sih karena gue juga belum punya anak ya. Nah, I mean menurut lu kayak apa yang lu expect dari seorang parents ketika lu came out? Gak ada jujur. Gak ada. Jadi lu lebih kayak ke it is what it is and it was what it was aja gitu kayak. Alright. Aduh apapun yang terjadi ya udah deh, yang penting gue udah jujur. Karena kayak menurut gue nggak jujur tuh kayak beban yang berat banget. Cuman kalau yang bisa gue bilang dan apa yang gue tangkap dari kedua orang tua gue adalah apapun bentuk anak lo, itu adalah titipan dari Tuhan. Jangan pernah lo ubah, jangan pernah lo paksa ganti. Karena sama seperti anak lo yang tidak bisa memilih siapa orang tuanya, lo juga tidak bisa memilih anak lo siapa. Exactly. Itu sih yang gue selalu bilang. Alright, oh that's nice.